Baik, kita akan lanjut pada materi yang ketiga, yaitu seleksi. Nah, apakah itu seleksi? Nah, seleksi karyawan itu adalah satu proses memilih dari kelompok pelamar untuk menentukan orang yang paling sesuai untuk posisi tertentu. Kemudian cara yang paling ampuh untuk membuat keputusan perekrutan karyawan yang tepat. Nah, kemudian di sini adalah mengapa seleksi karyawan menjadi proses yang sangat penting. Pertama, di dalam proses seleksi, organisasi itu sudah mengeluarkan biaya, tenaga, waktu untuk merekrut dan menyeleksi. Tentunya dengan usaha dan biaya yang besar dibutuhkan, paling tidak diharapkan dapat mendapatkan orang yang memenuhi kualifikasi. Nah, dan perlu diketahui bahwa biaya untuk rekrutmen itu besar. Karena itu saat ini pemerintah juga menetapkan apabila seorang calon karyawan yang mengikuti seleksi di suatu tempat dan diterima, kemudian si karyawan tadi yang diterima kemudian mengundurkan diri, maka pemerintah memberikan satu sanksi bahwa karyawan itu harus membayar dengan uang sejumlah jumlah tertentu. Ya, karena memang proses seleksi itu biayanya besar. Yang kedua, persaingan dengan perusahaan lain untuk mendapatkan calon karyawan. Ya, setiap perusahaan ingin mendapatkan calon yang terbaik, sehingga setiap perusahaan yang besar akan berusaha mendapatkan calon yang terbaik. Ya, calon yang terbaik. Nah, apa yang dilakukan? Ya, ada beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan. Pertama adalah ada yang disebut dengan proses ijon, ya. Jadi perusahaan itu melakukan rekrutmen dan seleksi pada calon, ya, pada calon karyawan yang masih menempuh pendidikan tertentu. Misalnya pada calon karyawan untuk mekanik, untuk operator pabrik dibutuhkan pendidikan kejuruan. Biasanya perusahaan itu melakukan proses rekrutmen ketika siswa itu sudah masih duduk di kelas 3 SMK. Ya, harapannya ketika lebih awal melakukan seleksi, lebih punya kesempatan banyak memilih yang terbaik, ya. Sehingga dilakukan proses misalnya sampai tes kesehatan. Jadi ketika calon karyawan atau siswa sekolah pendidikan kejuruan sudah lulus, langsung masuk bekerja. Ya. Demikian juga ada beberapa perusahaan yang dulu itu untuk di level staffing, ya, dia melakukan proses seleksi pada mahasiswa tingkat akhir. Kemudian mahasiswa itu mendapatkan beasiswa, ya, untuk mengikat, dan setelah lulus dia akan bekerja di perusahaan itu. Jadi perusahaan sudah memilih yang terbaik. Nah, itulah. Jadi ada persaingan juga antar perusahaan dalam mendapatkan calon karyawan. Yang ketiga adalah kesalahan dalam proses seleksi itu sangat merugikan organisasi. Karena orang yang sudah masuk bekerja dan ternyata kualifikasinya tidak bagus, itu effort yang besar bagi perusahaan. Ya. Kalaupun dia harus mengeluarkan, berarti harus memberikan pesangon, dan itu juga bisa menjadi dampak secara hukum, ya. Jadi itu adalah kesalahan besar merugikan perusahaan.
Nah, di dalam proses seleksi itu adalah proses pemilihan mencari kesesuaian antara kompetensi individu dengan persyaratan jabatan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja. Bagaimana cara proses penyaringannya adalah dimulai dari penentuan job requirement dan job spesifikasi jabatan yang diperoleh berdasarkan hasil job description, analisis jabatan, job description. Nah, kemudian job requirement itu ditentukan untuk main spec. Apa main spesifikasi? Apa bedanya dengan job requirement dan job spesifikasi? Kalau job requirement atau spesifikasi lebih kepada pendidikannya, tingkat pendidikan, pengalamannya, keterampilan, dan karakteristik yang lain. Tetapi kalau main spesifikasi adalah karakteristik orangnya, ya, yang sesuai dengan posisi yang akan dibutuhkan, ya, mengarah kepada job fit. Di dalam job spesifikasi yang dilihat adalah pertama, spesifikasi orang sesuai dengan karakteristik organisasi. Contoh misalnya, organisasi itu membutuhkan orang yang mampu belajar, ya, belajar dengan cepat. Kenapa perusahaan membutuhkan orang mampu belajar dengan cepat? Karena organisasi ini adalah organisasi yang sangat cepat mengikuti perubahan-perubahan yang ada di lingkungan, ya. Sehingga dia juga membutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan belajar dengan cepat. Kemudian misalnya perusahaan ini adalah mengutamakan berorientasi pada team based atau teamwork dalam proses kerja, maka dibutuhkan orang yang memiliki mampu bekerja sama dengan orang lain. Ini adalah karakteristik perusahaan. Kemudian setelah karakteristik perusahaan diperoleh dari orang tersebut, kita masuk lagi kepada karakteristik pekerjaannya. Nah, pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain mempunyai main spesifikasi yang berbeda. Satu contohnya, orang accounting, orang mekanik, dan orang sales memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau orang mekanik, pekerjaannya adalah memperbaiki kendaraan, sehingga dibutuhkan orang yang teliti, orang yang tekun, ya, mengerjakan sesuatu. Kemudian mempunyai kemampuan, ya, kemampuan mekanik. Nah, kemudian kalau accounting ini dibutuhkan juga orang yang tekun, ya, orang tekun, teliti. Tetapi tentunya kalau di mekanik lebih pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih sebagai orang lapangan, ya, teknis, ya, lebih banyak. Kalau accounting adalah lebih orang yang bekerja di belakang meja, ya. Jadi mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian kalau sales itu adalah menjual produk. Dari orang yang tidak tahu produk, kemudian dia memberi informasi sampai dia mempersuasi sehingga orang yang kenal akhirnya tertarik dan membeli. Sehingga untuk seorang sales itu dibutuhkan orang yang mempunyai kemampuan interpersonal yang bagus, kemampuan komunikasi, ya, kemudian motivasi yang tinggi karena dia dituntut untuk mencapai target, ya, kemudian memiliki daya stres yang tinggi, ya, karena seorang sales itu adalah dituntut mengejar target. Kalau tidak tercapai dia akan dikeluarkan, sehingga mempunyai daya tahan stres yang tinggi. Nah, kalau dikaitkan dengan misalnya adalah gambaran lebih mudahnya adalah ketika kita melihat seseorang dari karakteristik kepribadian, ya. Misalnya seorang accounting dibutuhkan orang yang karena dia tekun, dia harus melakukan pekerjaan sendiri di belakang meja, lebih bekerja sendiri, ya, sehingga dibutuhkan orang yang
tipe kepribadiannya introvert ya. Kemudian sales karena dia butuh orang yang interpersonalnya bagus, orang yang luas, mudah berkomunikasi dengan orang lain, dibutuhkan orang memiliki karakteristik ekstrovert. Nah, sekarang kalau kita tukar ya, orang introvert bekerja sebagai sales dan orang ekstrovert bekerja sebagai accounting. Apa yang terjadi? Orang introvert bekerja di bagian sales, dituntut untuk ketemu orang ya, dia harus mempersuasi orang, sementara orang accounting itu adalah tipikal orang introvert, dia tentu akan mengalami situasi yang tersiksa ya, menyiksa, tidak sesuai karena dengan karakteristik kepribadian. Demikian juga kalau seorang introvert ya, kemudian bekerja sebagai seorang accounting yang ditentukan yang tekun, berada di belakang meja ya. Pada orang introvert kan orang yang suka ketemu orang lain. Nah, ketika dia bekerja di accounting, mungkin dia akan tidak betah bekerja di situ dan dia malah suka main ke meja yang lain, ngobrol dan sebagainya. Nah, itu tadi yang katanya dengan menspesifikasi. Nah, menspesifikasi ini adalah terkait dengan job fit ya, kecocokan orang dengan pekerjaannya. Jadi setiap pekerjaan punya karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian di dalam proses seleksi, kriteria adalah job spesifikasi yang didapatkan dengan hasil analisis jabatan. Jadi ada jabatan, deskripsi jabatan, kemudian ada spesifikasi jabatan ya. Spesifikasi jabatan itu adalah menentukan prediktornya. Nah, prediktor ini menentukan alat ukur, ya, alat ukurnya. Dan untuk memprediksikan, prediksikannya adalah KSAOC, yaitu knowledge, skill, ability, other karakteristik atau kepribadian. Nah, ini adalah kita lihat sebagai contoh ya. Contohnya adalah posisi sales. Job description-nya adalah pertama melakukan detailing produk kepada pelanggan. Job spesifikasinya adalah dia harus punya pengetahuan tentang produk. Dia harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Nah, job spesifikasi ini prediktornya adalah dia mengetahui dan memahami informasi terkait dengan produk. Kemudian mampu menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Bagaimana kita mengukurnya? Kemampuan komunikasi itu adalah mengukurnya dengan metode wawancara. Kemudian memastikan target penjualan tercapai. Berarti karena pencapaian target, motivasi berprestasi dan resiliensi ya. Nah, prediktornya adalah memiliki dorongan mencapai target dan tidak mudah putus asa. Nah, bagaimana mengukurnya? Kita menggunakan inventory dan tes proyektif ya. Inventory-nya apa, kita menggunakan apikostik, APPS ya. Dan ketiga adalah melakukan analisis pasar dan potensi menggambarkan pasar. Job spesifikasinya apa? Kemampuan berpikir analitis. Bagaimana prediktornya adalah cara memahami informasi dan memahami hubungan sebab akibat di suatu masalah. Bagaimana alat ukur prediksinya adalah dengan tes intelijensi. Kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Job spesifikasinya adalah orientasi tinggi pada kepuasan pelanggan. Prediktornya peka kepada kebutuhan orang lain dan bersedia memberikan bantuan ketika orang lain mengalami kesulitan. Bagaimana mengukurnya? Dengan wawancara dan dengan tes kepribadian dengan inventory. Nah, kemudian tahapan seleksi itu adalah rekrutmen, yaitu mengumpulkan calon ya untuk melamar pada pekerjaan pada suatu perusahaan. Dari kumpulan pelamar itu kemudian di screening. Di screening yang dilakukan adalah dengan melakukan seleksi administrasi. Dari seleksi administrasi yang sudah memenuhi, kita lakukan seleksi. Dari seleksi baru dilakukan penempatan. Nah,
Tahapan seleksi dan penempatan pertama adalah sumber atau pelamar yang berasal dari rekrutmen. Kemudian dianalisis, dilakukan seleksi administrasi. Kalau oke, berarti lanjut kepada pemeriksaan psikologi. Ya, kalau tidak kita buang. Nah, pemeriksaan psikologi itu apa saja? Ada tes psikologi, ada tes wawancara, ya, wawancara dengan psikolog, ya, kemudian mungkin juga ada proses diskusi. Nah, dari pemeriksaan psikologis itu mungkin dilanjutkan tes keterampilan. Tes keterampilan itu adalah sebagai data untuk melakukan wawancara dengan user, karena ketika dengan wawancara pengguna itu sudah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, kemudian setelah melakukan wawancara dengan pengguna, kemudian lolos melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, dalam melakukan pemeriksaan kesehatan sudah lolos, kemudian dilakukan negosiasi tentang penggajian, ya, antara harapan dari calon karyawan dengan standar yang ada di perusahaan. Ketika sudah terjadi kesepakatan, ya, maka akan masuk kerja, masuk di masa percobaan atau pelatihan. Biasanya ini adalah sering disebut dengan kontrak, ya, kira-kira 1 tahun. Dalam masa percobaan, masa kontrak ini dua belah pihak saling menjajaki. Karyawan menjajaki perusahaan menjajaki apakah karyawan ini mempunyai kinerja yang baik. Sebaliknya, si karyawan juga menjajaki apakah perusahaan ini sesuai dengan nilai-nilai yang saya inginkan atau sesuai dengan harapan saya. Nah, setelah 1 tahun ini kedua belah pihak bisa memilih. Perusahaan bisa memilih apakah karyawan ini bisa lanjut bekerja dan dianggap sebagai karya tetap atau dinyatakan tidak lolos pada sebagai karyawan tetap. Nah, sebaliknya juga si karyawan juga boleh memilih. Kalau ternyata dalam 1 tahun di dalam masa penjajakan ini merasa tidak cocok, karyawan boleh tidak memperpanjang kontrak. Nah, kemudian di dalam screening administrasi itu adalah bagaimana review informasi aplikasi pelamar untuk menyeleksi karyawan. Apa yang diseleksi? Pendidikan, IPK, pengalaman, dan minat. Jadi CV, ya, kemudian IPK itu sangat menentukan. Dan IPK itu setiap perusahaan juga punya standar, ya. Kalau di perusahaan, jadi untuk MT misalnya biasanya IPK-nya 3 lebih, ya. Dan seleksi awal memang dari IPK. Nah, IPK itu kemudian juga pengalaman itu tidak selalu di dalam pengalaman bekerja, bisa saja pengalaman berorganisasi. Kemudian evaluasi data tertulis itu adalah CV tadi. Kemudian rekomendasinya, siapa yang memberikan rekomendasi, dan formulir lamaran kerja. Di dalam proses screening administrasi itu sebaiknya kita juga menghindari hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yang mengarah pada diskriminasi. Misalnya adalah status perkawinan, etnis, umur, dan sebagainya. Tapi umur itu juga ada menjadi standar kriteria untuk masuk ke pekerjaan. Misalnya untuk pegawai negeri maksimal pada usia berapa, ya. Kemudian tes, ya. Tes itu ada beberapa tes. Pertama adalah tes kognitif. Tes kognitif adalah mengukur kemampuan mental atau intelektual, kemampuan pemahaman informasi, problem solving, maupun analisis masalah. Nah, yang termasuk di dalam tes kognitif itu ada tes WPT, ada WISE, IST, APM, SPM. Nah, kita akan memilih mana tes yang tepat atau gunakan untuk proses seleksi. Kemudian tes mekanik itu adalah mengukur kemampuan identifikasi dan mengenali aplikasi prinsip mekanik. Contohnya adalah tes
mechanical comprehension test ya, biasanya untuk karyawan manufacturer atau karyawan yang bekerja sebagai mekanik. Kemudian tes keterampilan ya, teknis ini lebih kepada kaitan dengan pekerjaan. Nah, misalnya sebagai accounting dan di bagian pajak misalnya tesnya adalah dikasih kasus untuk menghitung pajak. Kemudian pengetahuan tentang undang-undang perpajakan ya. Kemudian kalau tes kepribadian itu ada dua, tes proyektif dan tes non proyektif. Tes proyektif itu adalah DAP, PAUM, Bartek. Kalau tes tes proyektif adalah IPS, Kostik, MMPI, MBTI, dan ada juga tes kejujuran dan integritas. Tetapi ini jarang ya yang memiliki tes kejujuran. Kemudian adalah leadership ya, kemampuan leadership. Nah, kemudian dalam proses wawancara itu ada 3 ya jenis wawancara. Tadi pertama adalah walking interview. Walking interview itu adalah merupakan asesmen awal. Ini biasanya dilakukan untuk melakukan seleksi awal pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan performer secara fisik ya, kemampuan misalnya tinggi badan ya, misalnya kalau pramugari itu kan ada tinggi badan, terus kemudian penampilan ya, kemampuan bahasa Inggris. Ini itu adalah dilakukan seleksi awal untuk melihat bagaimana penampilannya, bagaimana kemampuan bahasa Inggris secara general ya. Nah, kemudian dari seleksi awal yang waktunya hanya sebentar, kemudian kalau dinyatakan lolos baru akan diikutkan tes tahap berikutnya ya. Kemudian behavior event interview adalah tes yang mengungkap pengalaman masa lalu untuk memprediksikan masa depan. Nah, tes yang mengungkap untuk memprediksikan masa depan itu ada bagaimana kaitannya dengan kondisi masa lalu, yaitu bagaimana seseorang mampu mengatasi ya, atau berhasil atau sukses dalam menangani suatu masalah ya, dan itu diprediksikan ke depannya ketika menghadapi situasi yang sama, dia akan menunjukkan perilaku yang sama ketika menghadapi permasalahan yang sama di masa lalu ya. Nah, kemudian wawancara apresiatif adalah pengalaman masa lalu yang akan datang, digunakan untuk memprediksikan kinerjanya ya. Nah, di dalam proses wawancara dilakukan adalah untuk melengkapi data yang ada di dalam form aplikasi, kemudian juga untuk menggali berdasarkan hasil wawancara dikaitkan dengan data hasil tes ya, yang diungkap dengan wawancara, karena hasil tes itu baru potensi ya, dan realitasnya, aktualisasinya diungkap melalui wawancara. Itu tadi dengan misalnya hasil tes EPPS menunjukkan bahwa need achievement yang tinggi. Apakah seseorang itu mempunyai motivasi yang tinggi? Belum tentu. Nah, untuk mengetahui bahwa dia mempunyai motivasi yang tinggi dilakukan dengan melakukan wawancara ya. Wawancara untuk menggali bagaimana calon karyawan itu melakukan keberhasilan atau ketika menghadapi suatu masalah bagaimana dia mengatasi masalah itu dan bagaimana upaya dia untuk meraih prestasinya dan sebagainya. Jadi untuk melihat aktualisasi dari potensi yang dimiliki. Kemudian juga
ada hal tertentu yang hanya bisa diungkap melalui wawancara, misalnya adalah komunikasi. Yang kedua adalah menggali motivational fit dan organisational fit. Organisational fit adalah apakah karakteristik yang dimiliki seseorang itu sejalan dengan karakteristik yang diharapkan dari organisasi. Ya. Nah, kemudian problemnya itu adalah wawancara itu cenderung lebih subjektif. Bagaimana supaya wawancara itu lebih objektif, sehingga dilakukan wawancara yang BEI ya, wawancara behavior event interview. Karena di dalam wawancara BEI itu adalah harus menyampaikan data-data atau evidence bukti-bukti yang menunjukkan seorang itu memiliki misalnya motivasi yang tinggi. Evidence menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki hubungan interpersonal yang baik. Ya. Dari data-data evidence ini yang dianalisis untuk menentukan tinggi rendahnya seseorang dalam kemampuan tertentu. Kemudian reliabilitas. Jadi reliabilitas itu adalah konsistensinya ya. Konsistensi dia melakukan wawancara pada siapapun hasilnya akan sama. Atau ketika si A melakukan wawancara B dan si C melakukan wawancara B, hasilnya adalah sama. Ya, jadi ada reliabilitas. Kemudian bias yang terjadi adalah halo efek ya. Halo efek itu kadang-kadang kita terpengaruh dalam situasi tertentu ya. Mungkin kita masih sangat subjektif ya, mungkin menilai seseorang itu karena dalam melakukan wawancara itu dia banyak bicara ya, dalam proses FGD dia banyak bicara dan menunjukkan kita nilai bahwa kemampuan dia baik. Padahal kalau dilihat secara mendalam bahwa dia banyak bicara tetapi isinya tidak ada ya. Nah, kemudian ini kita sudah terpesona. Kemudian yang kedua adalah first impression. Jadi kesan pertama. Kesan pertama itu bisa dalam arti negatif, bisa positif. Dalam arti negatif itu kita sudah melihat orang yang mungkin bertato atau mungkin pakai laki-laki yang pakai anting-anting, kita sudah menilai mungkin orang ini negatif. Nah, padahal ketika kita menggali melakukan wawancara ternyata banyak hal yang positif. Contohnya ini kalau kita lihat nih sekarang nih, yang namanya Anda kenal Dr. Tirta. Dr. Tirta kalau kita lihat penampilannya itu sangat ngesleng ya. Nah, tapi ketika dilakukan wawancara ternyata orangnya smart. Kemudian dia juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Nah, jangan sampai kita terpesona atau kita terkesan dengan penampilan awal. Jadi kita harus objektif. Ya, itu. Jadi kemudian kontras efek ya. Kemudian latar rekomendasi itu dilakukan pertama latar belakang pendidikan. Apa latar belakang pendidikan itu sesuai ya dengan posisi yang dibutuhkan. Kemudian evaluasi karakteristik calon karyawan ya. Ya tadi bisa kita lakukan dengan dari hasil tes, dari hasil wawancara, dari FGD, kita akan bisa mengenali karakteristik calon karyawan apakah sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Kemudian evaluasi kinerja sebelumnya ya, dari pengalaman kerja sebelumnya, kira-kira ketika dia bekerja di perusahaan lain atau ketika fresh graduate dia menjadi terlibat di organisasi, bagaimana kinerjanya ya, itu akan kita lihat. Kemudian kesediaan pemberi rekomendasi untuk mempekerjakan calon ya, siapa yang memberi rekomendasi, bagaimana rekomendasi dalam tertentu kadang-kadang menjadi pertimbangan juga. Nah, indikator seleksi berhasil adalah prestasi kerja dan produktivitas meningkat. Artinya ada prediksi kalau orang yang kita nyatakan baik dan kita sarankan dan diterima, diharapkan
ketika dia bekerja pun menunjukkan kinerja yang baik ya. Jadi itu istilahnya, kalau saya menganggap bahwa kita melakukan seleksi itu adalah seperti membidik seseorang ya. Kalau kita dalam membidik itu tepat sasaran, itu akan terlihat hasil setelah dia bekerja. Apakah ketika dia bekerja juga menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan rekomendasi kita. Kalau antara rekomendasi kita dengan hasil setelah bekerja itu menunjukkan kinerja baik, berarti kita sudah tepat dalam memilih seseorang. Kemudian yaitu adalah absensi ya, berkurang ya. Kemudian turnover ya. Jadi tadi ya, kalau tidak sesuai mungkin dia akan keluar dari perusahaan, pindah perusahaan yang lain ya. Itu adalah indikator keberhasilan. Nah, kemudian penempatan adalah proses memutuskan untuk memperkerjakan karyawan pada satu jabatan. Jadi kita akan melihat seseorang, karakteristik seseorang, kemudian kita tempatkan, orang ini cocoknya di mana ya? Apakah dia sebagai sales atau sebagai engineer contohnya. Pada posisi tertentu dibutuhkan adalah teknik mesin ya. Sales itu karena sales ini untuk produknya produk yang berkaitan dengan mesin ya, maka dibutuhkan teknik mesin. Nah, ketika kita kemudian perusahaan itu juga membutuhkan engineer. Nah, ketika kita melakukan wawancara, kita melihat apakah karakteristiknya ini adalah cocok sebagai sales ya, marketing, atau dia cocok sebagai seorang engineer. Nah, jadi kita merekomendasikan menempatkan dia di mana itu sesuai dengan karakteristiknya. Jadi kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan karakteristik individunya, kemampuannya, knowledge pengetahuannya, kemudian skillnya, ability-nya, dan kepribadian. Itu juga kaitannya dengan tim dan budaya organisasi. Dan ketiga, penempatan adalah proses memutuskan mempekerjakan karyawan pada suatu jabatan ya, tadi ya, KSO individu jabatannya, kemudian budaya dan motivational fit-nya. Nah, ini dilihat bagaimana apakah yang ada di sini dimiliki oleh individu karakteristik itu. Kalau sesuai ya berarti dia akan cocok dan ditempatkan di posisi tertentu sesuai dengan karakteristik jabatannya. Saya kira itu ya materi terakhir tentang seleksi. Mungkin nanti diendapkan dulu, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya kira semua materi sudah saya sampaikan, dan saya akhiri materi ini dengan membaca hamdalah dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.